Eh, Hari ini tuh bahasannya tentang problem solving. Nah, kemungkinan untuk pertemuan ke-13 sampai 15 itu eh, bahasannya adalah dari teman-teman. Jadi mungkin nanti saya bagi beberapa kelompok gitu ya, untuk perform beberapa topik yang akan dibahas secara kelompok. Karena seperti apa dan nah, jadi mungkin saya akan memberikan gambaran umum saja. Jadi 12 berarti di minggu depan ya, dua pertemuan kalau bisa. Jadi mungkin nanti kemarin saya udah sempat bilang ke Putri untuk arrange apakah bisa atau tidak. Jadi saya tunggu apa namanya kesepakatannya, minggu depan itu di selain hari Selasa itu ada di hari apa. Jadi untuk 2 minggu lagi kita udah bisa langsung ke pengerjaan secara kelompok gitu ya. Nah, untuk problem solving sendiri, kalau misalkan kalian lihat di 4 sumber buku yang dibagikan oleh Bu Mel, itu buku yang saya Ibu gunakan. maaf, untuk Bagaimana? suaranya agak sedikit kecil, Ibu. Kalau ini sudah terdengar jelas, Sudah lebih jelas, Ibu. oke, sorry sebelumnya. Tapi poin yang tadi di awal dapat ya. Dapat, Ibu. Oke, nah jadi kalau misalkan dilihat dari RPS ya ada pembahasan untuk pertemuan ke-10 itu adalah bahasan tentang problem solving atau pemecahan masalah. Nah, dari 4 buku sumber yang sudah Bu Mel berikan kepada kalian gitu ya di MS Teams itu, untuk pertemuan kali ini adalah bersumber dari buku Van de Waal. Nah, kalau misalkan dilihat dari beberapa topik berdasarkan materi di buku Van de Waal itu ada sekitar 5 atau 6 subtopik. Cuman mungkin untuk saat ini mungkin kita akan diskusi sekitar 4 subtopik ya dari jadi problem solving itu sendiri sebenarnya ada 3 pendekatan, bisa teaching for problem solving, bisa teaching about problem solving, bisa teaching through problem solving. Nah, untuk setelah pendekatan itu mungkin kita sedikit diskusi tentang teaching practice-nya untuk teaching through problem solving karena pada akhirnya adalah ketiga pendekatan ini nanti lebih mengarah kepada teaching through problem solving. Kenapa? Nanti mungkin kita bahas sendiri ya, masing-masing di sini. Nah, kenapa problem solving itu atau pemecahan masalah dimasukkan ke dalam hmm, topik yang akan kalian pelajari di pembelajaran matematik SD ini. Karena ternyata karena erat kaitannya ya pemecahan masalah dengan penalaran. Jadi penalaran dan pemecahan masalah ini adalah salah satu dari 8 praktik pengajaran matematika menurut NCTM. Nah, makanya bahasan problem solving ini menjadi bahasan kita untuk pertemuan 10. Jadi menurut bukunya Van de Waal, problem solving itu ada 3 pendekatan ya. Jadi kenapa problem solving? Seperti apa problem solving? Sebenarnya problem solving ini erat kaitannya dengan inquiry. Jadi bagaimana cara menemukan ya. Nah, bagaimana cara menemukan itu sendiri sebenarnya dapat kita akomodir dengan pertanyaan-pertanyaan pendahulunya dulu.
Kalau misalkan kalian dulu, misalkan ya waktu masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun gitu ya, pasti ada tuh anak-anak kecil yang suka nanya, kenapa sih, aku harus tidur siang, misalnya gitu ya. Kenapa sih, apa namanya, aku harus makan 3 kali sehari? Atau kalau anak saya kebetulan dia nanya, kenapa sih mah ada pagi dan malam gitu ya? Aku nggak suka malam, aku pengennya pagi aja semuanya, misalnya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kenapa, terus bagaimana, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam praktik yang berbasis inquiry, pada akhirnya menemukan. Nah, dalam pengajaran matematika biasanya kita apa namanya, sering mengenalnya tuh, mengapa cara mengerjakan soal ini tuh harus begini gitu ya. Terus apa sih yang terjadi kalau atau jika caranya tuh enggak seperti ini tapi yang lain gitu ya. Terus ada nggak sih cara lain gitu kan? Atau gimana sih kalau misalkan perbandingannya antara mengerjakan soal dengan cara yang satu dengan cara yang lain, ada nggak perbandingannya? Apakah berbeda nanti pada hasil akhirnya atau pada runtutannya itu ada perbedaan sehingga hasilnya berbeda? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya berbasis inquiry inilah yang mengantarkan kita kepada problem solving itu sendiri. Jadi melibatkan siswa dalam productive struggle, kalau di bukunya Van de Waal, productive struggle itu seperti memberikan waktu dan kesempatan untuk siswa untuk memikirkan strategi matematika gitu ya. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, bagaimana itu sendiri kan adalah termasuk salah satu dari productive struggle itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan mungkin teman-teman di sini juga mulai merasa ya, kalau misalkan kita sudah ada di tahap bukan pertanyaan apa, tapi di tahap pada pertanyaan mengapa, bagaimana, itu pasti mengarah kepada peningkatan pemahaman konseptual. Ya nggak sih? Karena kan ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa, bagaimana, artinya kita sudah mengerti. Sehingga kata Hibbert dan Gross dan juga NCTM itu bilang kalau siswa sudah dilibatkan dalam productive struggle itu akan mengarah pada peningkatan pemahaman konseptual ya. Nah, seperti yang tadi saya pertama kali bilang kalau problem solving itu sendiri ada 3 pendekatan di bukunya Van de Waal. Jadi ada teaching for problem solving, teaching about problem solving, sama teaching through problem solving. Kalau teaching for problem solving itu seperti apa sih pendekatannya? Pendekatannya itu adalah pendekatan dari konsep abstrak gitu ya, sehingga kalian dapat menyelesaikan masalah untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Misal nih, kalian siswanya gitu ya, tujuan pembelajaran pada hari itu adalah dapat menjumlahkan pecahan. Nah, pada umumnya kan mungkin kita sebutnya sebagai konvensional ya. Jadi gurunya itu menjelaskan penjumlahan pecahan tuh gimana caranya. Penyebutnya tuh harus sama, baru bisa dijumlahkan pembilangnya gitu kan ya. Nah, pada akhirnya nanti kalau misalkan dilihat di textbook gitu ya, buku-buku SD itu pasti setelah ada materi atau teori tentang misalnya let's say penjumlahan pecahan, pada akhirnya adalah mengarah ke soal cerita. Ya nggak? Kalau misalkan dilihat kan textbook-textbook yang di Indonesia seperti itu. Jadi bagaimana cara menjumlahkan, lalu selanjutnya adalah menyelesaikan soal cerita misalnya berhubungan dengan penjumlahan pecahan. Nah, eh, apa namanya? Kalau dilihat secara runut gitu ya, untuk teaching for problem solving ini pada akhirnya adalah mengarah kepada penjelasan dari guru, lalu latihan, ya, latihan, lalu diterapkan. Terapkannya biasanya ke soal-soal cerita yang bersifat kontekstual gitu ya. Nah, kekurangannya apa sih dari pendekatan si teaching for problem solving ini?
Yang pertama adalah penyelesaian soal cerita diselesaikan menggunakan cara yang baru diajarkan. Jadi biasanya tuh siswa tidak mengerti konteksnya. Pokoknya yang penting kalau karena kita sedang belajar penjumlahan gitu ya, penjumlahan pecahan, pasti ini soal cerita ya berhubungan dengan penjumlahan pecahan. Konteksnya tidak sampai ke mereka tujuannya. Artinya mereka tidak mengerti apa namanya maksud dari soalnya, bagaimana cara solvingnya gitu ya. Itu tidak sampai. Biasanya itu adalah kekurangan dari teaching for problem solving. Selain itu juga yang kedua di sini kesulitannya kesulitan dengan soal cerita. Biasanya kan kalau yang diberikan kan soal-soal misalnya yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan, ya udah langsung aja dijumlahkan. Nah, ketika soalnya itu membutuhkan multi langkah gitu ya, atau masalah-masalah tingkat tinggi yang tidak, yang hasil akhirnya itu bukan hanya tentang penjumlahan pecahan, tapi juga mungkin diarahkan dulu ke konteks yang lain gitu ya, materi lain, itu akan kesusahan untuk pendekatan teaching for problem solving ini. Tetapi pada akhirnya adalah tidak ada satu pendekatan atau mungkin let's say pada selanjutnya kita sebut sebagai strategi dan model gitu ya. Tidak ada satupun pendekatan, strategi atau model pembelajaran yang fit untuk setiap keadaan. Pasti nggak ada. Jadi walaupun teaching for problem solving ini mungkin dilihat sebagai pendekatan atau strategi yang konvensional, tapi bisa kok gitu ya. Kita dapat memasukkan si ranah-ranah problem solving ini dengan apa? Masalah aplikasinya cukup kompleks. Jadi kalian nanti misalnya setelah mengajarkan gitu ya konsep penjumlahan pecahan, nah bisa nih masukin ranah-ranah ke problem solvingnya itu pada soal-soal yang mungkin soal-soal tingkat tinggi. Cuma memang gitu ya, pasti misalnya kalau misalkan pakai strategi terdiferensiasi misalnya, ya pasti runut dulu tuh dari yang biasa. Berarti kan masalahnya masalah yang cuman solusinya adalah solusi penjumlahan. Nah, nanti mengacu ke langsung dinaikkan lagi, didiferensiasi lagi sampai ke masalahnya tingkat tinggi. Nah, itu untuk teaching for problem solving. Jadi apa namanya konsep dari teorinya itu diajarkan oleh gurunya masing-masing. Lalu soal yang diberikan pasti berhubungan dengan tujuan pembelajaran atau keterampilan yang sebelumnya diajarkan gitu ya. Nah, untuk yang pendekatan kedua itu adalah pendekatan teaching about problem solving. Jadi siswa itu dibimbing untuk memecahkan masalah. Nah, seperti kalian tahu, mungkin ada beberapa dari kalian di sini yang pernah dengar George Paul ya, 4 langkah proses pemecahan masalah. Jadi bagaimana kita dibimbing oleh guru-guru kita gitu ya untuk mengerti masalah yang ada di soal, understand the problem, lalu menyusun tuh rencananya. Lalu setelah itu melaksanakan, artinya mengerjakan gitu ya, carry out the plan. Nah, setelah itu di look back, benar nggak eh, jawaban kita sesuai nggak dengan apa yang ditanyakan gitu ya. Karena kan pasti ada beberapa yang hmm, jawabannya apa gitu ya, padahal pertanyaannya bukan itu yang dimaksud. Nah, pada tahap menyusun rencana atau devise a plan itu ada banyak cara. Mungkin ada yang memvisualisasikan, visualize, atau ada yang melihat patternnya dari soal itu, patternnya itu apa. Terus mungkin ada yang buat mungkin nanti bisa dilihat ya strategi dalam menyusun rencana itu ada di bukunya Van de Waal. Nah,
Mungkin saya akan bertanya kepada kalian. Mungkin kalau soal ini sih gampang ya kalau misalkan menggunakan teori apa namanya? Kombinasi permutasi. Nah, kalau misalkan kalian menjadi anak SD gitu ya. Kalau ada soal, ada 8 orang teman bertemu dalam sebuah pesta gitu ya. Nah, setiap teman berjabat tangan sekali dengan semua temannya. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Mungkin ada yang mau mencoba jawab. Kira-kira kalau kalian dapat soal kayak gini atau anak SD melihat soal seperti ini, mereka kepikirannya gimana sih gitu? Cara jawabnya. Dari 38, Ibu izin menjawab. ya gimana Nabila? Jadi mungkin kalau untuk anak SD kan belum ada yang belum mengenal tentang permutasi atau peluang gitu ya Bu ya. Jadi mungkin dia bakalan manual dengan ngitung satu-satu. Misal yang perempuan yang baju pink ini misal jabat tangan ke yang perempuan ke yang cowok yang rambut silver, terus ke yang ini, ke yang sebelahnya lagi, dia dihitung satu-satu sampai ke 8 orang itu, gitu sih. Jadi nanti dia cocokin nih, misal sampai terus juga yang rambut cipol ini bakalan jabat tangan ke yang rambut sebelahnya, terus ke cowok pink ini, terus dia tulis, terus ditotalin, jadi semua total jabat tangannya ada berapa. Kira-kira ada berapa? Sebentar ibu, saya ngitung dulu. Ibu, maaf, izin menjawab kira-kira ada 28, benar nggak, Bu? Ya, ada 28. Jadi kan orang pertama pasti berjabat tangan dengan 7 orang lainnya gitu ya. Orang kedua berarti berjabat tangan dengan 6 orang lainnya gitu kan. Karena kan pasti jabat tangan hanya sekali aja gitu. Nah, selain dimension gitu ya, didaftarkan kemungkinan-kemungkinan jabat tangannya, kira-kira ada lagi nggak selain itu? Sama aku maksudnya apa, Bu? Tadi tadi kan Nabila itu bilang kalau misalkan bisa jadi nih ada yang jawabnya satu-satu gitu, didaftarkan gitu. Misalkan orang satu jabat tangan ke orang dua gitu ya, orang satu jabat tangan ke orang tiga gitu kan ya, dan seterusnya gitu kan. Berarti mereka buat daftar orang yang berjabat tangan sebanyak 28 tadi kan Aulia juga udah jawab. Nah, kira-kira selain itu ada nggak kemungkinan yang lain
yang misalnya mereka kepikirannya bukan hanya membuat list atau daftar, tapi juga misalnya buat apa gitu. Ada nggak selain itu? Gimana? Ada cara lain? Mungkin nggak semuanya ya, tapi mungkin ada yang berpikir dibuat ini apa namanya garis gitu ya. Misalnya di situ ada berapa? 8 gitu ya. Nah, kita anggaplah ini ada 8 titik ya. Kebetulan saya nggak pakai pentap, jadi agak susah. Nah, pasti mungkin ada yang buat gambar orang satu ke orang dua gitu ya. Bikin apa line orang satu ke orang dua, ketiga, keempat gitu ya, kelima, dan selanjutnya sampai orang ke-8. Lalu mungkin orang kedua ini nggak ke sini dong. Berarti misalnya ke sini, ke orang 3, ke orang 4 gitu ya. Mungkin ada juga yang seperti itu. Jadi selain mendaftarkan gitu ya, kemungkinan-kemungkinan orang yang berjabat tangan atau juga memvisualisasikan kemungkinan-kemungkinan itu ke dalam suatu gambar. Oke, benar ya, apa yang Aulia apa hitung ada 28 jabat tangan. Oke, selanjutnya adalah teaching through problem solving. Jadi seperti yang tadi kita apa namanya diskusikan juga bahwa eh, mempelajari atau pendekatan teaching through problem solving ini adalah melalui inquiry. Nah, bagaimana kita sebagai guru gitu ya dapat mengeksplorasi konteks nyata, masalah, situasi. Nah, pada akhirnya menuju ke pengetahuan atau keterampilan dari tujuan pembelajaran pada hari itu. Misalnya nih, kalian mau set gitu ya, gimana caranya siswa-siswa itu dapat menjumlahkan pecahan gitu ya, mengarahkan pada akhirnya menjumlahkan pecahan tanpa harus ngasih tahu ini loh cara yang menjumlahkan pecahan. Kalian tuh harus menyamakan dulu penyebutnya, lalu habis itu setelah sama berarti pembilangnya dijumlahkan tanpa harus seperti itu. Itu kan tadi teaching for problem solving ya. Nah, kalau teaching through problem solving diberikan suatu masalah yang pada akhirnya nanti mengarah ke penjumlahan pecahan itu seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Ada gambar gitu ya, lalu dibagi-bagi gitu ya. Berarti kita katakan ini ada bangun persegi panjang, lalu dibagi-bagi per bagian gitu. Nah, kalau mereka sudah sampai tahap penjumlahan atau operasi hitung pecahan, itu kan artinya sudah melewati atau sudah kenal dengan pecahan itu seperti apa, ya kan? Nah, terus kalian buat nih set berapa bagian dari bendera ini yang berwarna biru, misalnya. eh Mungkin ada yang eh jawab lagi bagaimana biasanya sehingga pertanyaan ini mengarah ke penjumlahan pecahan.
Ada yang tahu? Eh, Sepertinya dibagi dua dulu, Bu, supaya warnanya itu berbeda. Jadi kita ada kotak yang masing-masing tuh warnanya full ya. Jadi kita buat dulu, kita bagi setengah supaya warnanya berbeda. Nanti diberitahu ke anak-anak tersebut kalau sekarang sudah berapa bagian. Nah, jadi untuk yang warna biru ini berapa bagian dari bendera yang ada? Kalau 3/4, Bu. 3/8. 3/8. Ya, 3/8 ya, betul 3/8. Dari mana? Dibagi dua dulu, Bu. Jadi nanti kalau itu yang kuning sama biru dibagi dua masing-masing. Jadi nanti kita dapat hasilnya itu ada 8 ya. 8 bagian yang sudah dibagi dua. Jadi yang biru itu gimana? Biru yang besar ini berapa bagian? Jadi dua, Bu. Ya, dalam pecahan berarti dia berapa pecahannya? Caranya 3/8, Bu. Pecahan yang di sini pecahan yang dimaksud tuh pecahan apaan, Bu? Kan berapa bagian dari bendera ini yang berwarna biru, ya kan? Nah, di sini kan ada dua warna biru nih. Ada yang ini, ya bilanglah ini bagian yang pertama, yang ini bagian yang kedua gitu ya. Nah, yang bagian pertama pecahan yang mewakilinya berapa? Satu, Bu. Dua. Satu per, kan pecahan. Harusnya Oh, dua nggak sih, Bas? 1/4, Bu. Satu per, satu per empat, benar. Jadi kan ini ada, kalau misalnya dilihat nih ya, Ya. ini kan menjadi empat bagian yang sama tuh. Nah, yang ini nih, yang ini kan seperti satu bagian ya, tapi akhirnya dibagi dua gitu ya. Berarti kan ini ada satu, dua gitu ya. Yang ini tiga, yang ini empat. Nah, berarti untuk yang biru yang ini, bagian pertama misalnya, berarti ini satu per empat gitu ya. Nah, yang biru yang ini, berarti kan dia setengah dari satu per empat gitu ya. Berarti satu per delapan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan mau tahu berapa bagian untuk yang berwarna biru, ya kita jumlahkan, ya kan? Bagian pertama dijumlah dengan bagian kedua. Berarti satu per delapan ditambah satu per empat. Nah, pada akhirnya nanti diarahkan tuh. Bisa nggak sih satu per delapan langsung ditambah dengan satu per empat? Gitu kan. Jadi ada introduction-nya dulu sebelum pada tahap bagaimana menjumlahkan pecahan. Oke. Nah, sehingga eh, di buku itu bilang kalau si sebentar. Di buku itu eh, katanya Van de Waal dan kawan-kawan bilang kalau pendekatan teaching through problem solving ini adalah pendekatan yang paling ideal. Karena kan kita pasti memperkenalkannya nggak ujuk-ujuk langsung berupa penjumlahan pecahan, misalnya let's say penjumlahan pecahan seperti ini, enggak kan. Jadi dibuat dululah suatu permasalahan gitu ya, pada akhirnya terkonstruk atau terbentuk bentuk umum bentuk umumnya. Nah, sehingga biasanya kelas-kelas yang kita bisa katakan sebagai kelas ideal gitu ya, itu kelas-kelas yang dimana siswa-siswanya tuh terdorong untuk mengajukan pertanyaan, ya kan, menentukan jalur penyelesaian. Jalur penyelesaian ini bisa aja mereka secara pribadi mandiri gitu ya, atau berkelompok. Nah, terus menggunakan alat matematika, membentuk dugaan-dugaan. Lalu misalnya kalau misalkan lagi belajar tentang pola, berarti mencari pola,
lalu setelah mendapatkan hasilnya lalu mengkomunikasikan gitu ya, membuat koneksi kalau memang dibutuhkan gitu ya, ke konten-konten lainnya yang memang berhubungan dengan topik yang sedang dipelajari. Nah, pada akhirnya adalah membuat generalisasi dan merefleksikan hasil. Nah, memang ini adalah keadaan yang ideal ya. Jadi keadaan-keadaan ideal yang seharusnya ada, cuman memang untuk sampai tahap ideal terdapat 9 eh, apa namanya kemampuan ini pasti akan prosesnya tidak serta-merta langsung eh, ini ya, tidak serta-merta langsung terbentuk. Jadi ada beberapa teknik yang harus digunakan. At least setidaknya misalnya sampai bagaimana mereka terdorong untuk mengajukan pertanyaan. Nah, karena proses inquiry sendiri kan itu mengajukan pertanyaan dulu aja gitu ya. Sampai nggak mereka ke tahap pertanyaan mengapa, bagaimana gitu. Pada akhirnya nanti ke tahap-tahap selanjutnya yang berhubungan dengan strateginya, strategi pembelajarannya. Sehingga kalau misalkan kita lihat gitu ya, pengajaran melalui pemecahan masalah ini ada banyak aspek. Solving itu bisa membangun kepercayaan diri gitu ya. Karena kan kalau misalkan pada tahap mengajukan pertanyaan, artinya mereka terlibat dalam pembelajaran ya. Nah, membangun kekuatan siswa, memungkinkan adanya perluasan dan elaborasi, lalu ada poin-poin lainnya sampai ada 8 poin, mempelajari kreativitas, menyediakan data assessment formatif. Saya rasa ini bisa hmm, kalian baca di bukunya Van de Waal di chapter 3. Nah, lalu untuk pertemuan hari ini mungkin kita sampai ke 100 menit saja ya di di jam 11 kemungkinan tidak sampai 100 menit, mungkin sampai 60 menit. Jadi setelah ini kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya setelah kalian baca di chapter 3. Jadi chapter 3 itu banyak ada beberapa subtopik tentang problem solving, bukunya Van de Waal ya. Nah, mungkin nanti berhubungan dengan tugasnya. Jadi tolong create, buat aja satu soal ya, satu soal yang merepresentasikan soal problem solving. Nah, di buku itu ada di bukunya Van de Waal ya, yang Elementary and Middle School Mathematics itu ada apa tugas-tugas yang merepresentasikan tentang pemecahan masalah. Jadi ada beberapa bahasan. Jadi soal-soal pemecahan masalah itu bisa dibagi menjadi beberapa tipe. Nah, bisa kalian ambil satu misalnya satu tipe dari soal pemecahan masalah misalnya terkait dengan kognitifnya. Nah, dibaca di situ kalau misalkan soal tipe pemecahan masalah itu tuh ditekankan tuh seperti apa. Nah, dibuat satu aja. Jadi pilih satu topiknya, lalu dibuat satu soalnya yang berhubung, yang merepresentasikan problem solving itu sendiri. Kalau tidak salah ada sekitar 4 tipe ya yang disebutkan di buku. Jadi pilih aja salah satu, lalu dibuatkan soalnya satu. Nanti saya buka di MS Team ya yang assignment sama seperti pertemuan sebelumnya. Mungkin deadline-nya saya kasih 1 minggu, jadi sampai ke hari Selasa minggu depan. Oke, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke.
Kalau tidak ada, mungkin nanti didiskusikan untuk KP di minggu depan ya. Kalau misalkan memang memungkinkan untuk di ruangan gitu, luring, nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak juga nggak apa-apa, berarti Zoom. Nah, berarti di minggu depan itu Zoom-nya 2 kali gitu ya. Eh, Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya 37 mahasiswa yang telah hadir. Semoga memberikan pemahaman yang baru terkait pemecahan masalah atau problem solving ini sendiri. Eh, Mohon maaf jika ada salah kata juga. Mohon maaf kalau misalkan akhirnya jadwalnya berganti ya. Dan mohon maaf juga tadi agak telat beberapa menit. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, Ibu. Ibu. Terima kasih, Ibu.